Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi pada video penjelasan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang masalah program linier. Nah, apa itu program linier? Bisa dilihat di catatannya. Ini adalah suatu metode atau cara untuk mencari himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan dengan peubah seperti X, Y, dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu terlalu banyak soal cerita yang harus diselesaikan dengan sistem pertidaksamaan linier. Nah, cara tersebut disebutlah dengan program linier. Nah, ada langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Bisa kalian baca, ada 4 langkah ya di sini. Tapi meskipun kalian telah menghafal yang 4 langkah ini, kalau kalian tidak paham, itu kalian tidak bisa membuat model matematika. Jadi ceritanya di sini adalah kalian nanti dikasih soal cerita. Nah, soal ceritanya nanti ini kalian arahkan ke model matematika, kemudian model matematikanya nanti kalian akan gambarkan di grafik himpunan penyelesaian. Nah, di sini sebelum kalian menyelesaikan model matematikanya, kalian harus memahami ada beberapa di sini ya, dalam tabel bisa dilihat. Jadi kalau dalam soal cerita itu nanti akan terdapat beberapa kalimat seperti X tidak kurang, ataukah X sekurang-kurangnya, atau X maksimum 3, atau X minimum 3, ataukah nanti di situ X tidak lebih. Ya, jadi Ibu bahas satu-satu dulu. Jadi mulai dari pernyataan pertama di sini kalian lihat ya. Di situ statementnya adalah X tidak kurang dari 5. X tidak kurang dari 5 itu kita bisa menganggap bahwa tidak kurang dari 5 artinya 5 kita start dari 5 ke atas. Jadi bisa di situ disebut yang tidak kurang dari 5 itu adalah 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau statement ini kita jadikan kalimat matematika? Nah, kalian bisa perhatikan di kolom ketiga, di situ kolom dinotasikan. Jadi X tidak kurang dari 5 itu ditulis dengan X, 5 ke atas tadi kan artinya X lebih besar sama dengan 5. Ya, paham ya? Nah, bagaimana kalau statementnya X sekurang-kurangnya 7? Sekurang-kurangnya 7 artinya sedikit kalau 7. Artinya kita bergerak dari 7 ke atas juga. Jadi ingat X sekurang-kurangnya 7. Sedikit kalau dia 7 artinya start dari 7 ke atas. 7 ke atas itu dinotasikan dengan X lebih besar sama dengan 7 ya. Nah, bagaimana kalau dia statementnya X maksimum 3? Maksimum itu kan artinya besar. Jadi kalau X maksimum 3 itu artinya maksimum 3, tidak boleh lebih dari 3. Tidak boleh lebih dari 3 itu artinya 3 ke bawah. 3 ke bawah itu dinotasikan dengan X kurang dari sama dengan 3. Saya rasa yang 2 ini, X di antara 2 dengan 8 itu sudah sangat jelas. Antara 2 dengan 8 itu kan 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana kalimat matematikanya bisa dilihat di kolom dinotasikan seperti itu ya. Sama halnya dengan yang baris kelima, kalian sudah mengerti. Nah, bagaimana kalau misalkan kalimatnya nanti di situ tadi kan X tidak kurang. Nah, bagaimana kalau dia X tidak lebih? Misalkan X tidak lebih dari 7. Nah, X tidak lebih dari 7 artinya tidak boleh di atasnya 7, tapi boleh 7. 7 ke bawah. 7 ke bawah itu dinotasikan dengan X kurang dari sama dengan 7. Ya. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau X maksimum? X maksimum 3 sudah. X minimum. Minimum itu ingat, minimum itu yang terendah. X minimum 7. Artinya sedikit kalau dia 7. Artinya 7 ke atas ya, 7 ke atas. 7 ke atas itu dinotasikan dengan X lebih besar sama dengan 7. X lebih besar dari 7 kan artinya 8, 9. Kalau ada tanda sama dengan artinya dia mulai dari 7. Nah, itu untuk model matematika ya, kalimat dalam model matematika. Nah, untuk contoh soal pertama, contoh soal pertama di sini belum dikasih soal ceritanya, tapi dia langsung kasih
apa ya bahasanya, bukan soal cerita, tapi kita bisa langsung buat model matematikanya saja. Ini masih gampang ya. Jadi di situ kan ada 4 pernyataan. Jadi di situ nanti harus ada 4 persamaan. Nah, seperti itu terus nanti di soalnya. Minimal ada 4, tidak boleh 3 pernyataan. Ya, di sini kan di pernyataan pertama itu jumlah X dan Y. Jumlah artinya tambah. Jadi di situ nanti X tambah Y. Nah, di situ kan tidak kurang dari 5. Ingat, tidak kurang tadi adalah tidak kurang artinya lebih besar sama dengan 5. Kalau yang kedua jumlah 3X artinya 3X ditambah Y tidak kurang dari 9. Tidak kurang dari 9 itu artinya lebih besar sama dengan 9. Kemudian yang ketiga jumlah X dan 6Y, X tambah 6Y tidak kurang dari 10 artinya X lebih besar sama dengan 10. Kemudian ini yang keempat, X dan Y masing-masing tidak kurang dari 0 artinya X lebih besar sama dengan 0 atau Y lebih besar sama dengan 0. Saya rasa yang syarat keempat ini nanti itu tidak berubah, tetap seperti itu ya. X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, begitupun Y-nya. Artinya nanti yang daerah arsirannya itu tidak boleh di bawah sumbu X, tidak boleh di sebelah kiri sumbu Y. Nah, bagaimana kita menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya ini? Seperti pada pembelajaran sebelumnya, kita harus menggambar dulu grafiknya. Di sini kan kita lihat ada 5 persamaan, ada 5 pertidaksamaan. Jadi kelima-limanya kita gambar grafiknya. Tapi untuk X dan Y itu kan kalian sudah tahu sumbu X sama dengan 0 itu yang mana, Y sama dengan 0 itu yang mana, ya. Jadi di sini yang 2 variabel itu kan Ibu sudah beritahukan kemarin, kalau yang 2 variabel itu silahkan buatkan tabel ataukah bisa dicari titik potongnya. Jadi di sini tabelnya ada 3 persamaan, X tambah Y sama dengan 5, kan kita arahkan nanti ke sama dengan dulu ya. Untuk menggambar grafiknya kan kita arahkan ke sama dengan dulu. Jadi di situ pertama X tambah Y sama dengan 5, kedua 3X tambah Y sama dengan 9, dan yang keempat X tambah 6Y sama dengan 10. Nah, kita kan dalam membuat tabel kemarin kan kita ada pilih X-nya 0, Y-nya 0, ada juga apakah kita memilih sembarang nilai X-nya, ada X-nya, kita cari nilai Y-nya ya. Saya rasa paham ini toh. Atau Ibu kasih contoh lagi satu. Misalkan tadi X tambah Y sama dengan 5, X tambah Y sama dengan 5. Kan seperti ini kemarin kita buat tabel. Nah, di sini X, di sini Y, di sini X, Y. Kemudian di sini bagaimana kalau X-nya 0, bagaimana kalau Y-nya 0. X-nya 0 kita masukkan di sini. Pasti dapat ki Y-nya 5. Kalau Y-nya kita ganti dengan 0, pasti dapat ki X-nya 5. Jadi di sini titiknya 0,5, ini 5,0. Nah, agak keliru di situ tadi di modulnya ya. Di situ harusnya 0550 ya, di sini yang salah. Kemudian sama halnya kalau kita menggambar 3X tambah Y sama dengan 9 dan X tambah 6Y sama dengan 10. Cuma mungkin di sini X tambah 6Y-nya nanti menghasilkan bilangan pecahan. Jadi kita bisa pilih ya. Jadi Ibu ajari di sini yang berapa tadi, X tambah 6Y sama dengan 10. Kita buatkan tabel X, Y, X, Y. Di sini 0. Kalau X-nya 0, kan diganti 0 tambah 6Y sama dengan 10. 0 tambah 6Y kan 6Y. Jadi 6Y sama dengan 10, Y sama dengan 10 per 6. 10 per 6 itu kan menghasilkan pecahan desimal. Mungkin agak susah lagi digambarkan di diagram kartesius. Jadi di situ dia tidak pilih X-nya 0, tapi dia misalkan pilih kalau dia 1. Atau bisa pilih supaya dia menghasilkan nanti bilangan bulat ya. Kalau 2 nanti kan 8, kalau 3 7. Dia pilih 4, X-nya 4. Kita ganti di sini. X-nya 4. Nah, kalau kita pilih X-nya 4, di sini X-nya 4, masukkan di sini 4 tambah
6Y sama dengan 10. 6Y sama dengan 10 kurang 4 kan 10 kurang 4 kan tetap 6. Jadi Y sama dengan di sini 6 ya.